Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek tentang perancangan sistem informasi point of sale berbasis website pada SIPI Mendem Duren Cikampek. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu ada Lina Huria, Rina Nurmalasari, dan Nadira Siti. Di sini ada latar belakang, berkembangnya dunia bisnis sudah tidak dapat dipungkiri lagi akan dihadapkannya dengan persaingan yang semakin ketat seperti dalam bisnis kuliner. Kebutuhan konsumen menjadi salah satu upaya dalam menghadapi persaingan dalam bisnis ini. Perusahaan-perusahaan bisnis yang ada pada saat ini harus memiliki keunggulan untuk bersaing satu sama lain. Akan tetapi, banyak pemilik bisnis kuliner yang belum paham benar kegunaan teknologi informasi tersebut untuk bisnis mereka. Pengolahan sistem pada bisnis kecil seperti SIPI Mendem Duren ini masih banyak yang menerapkan sistem non-komputerisasi dengan sering mendapatkan kesalahan pada saat pemesanan, menghitung jumlah menggunakan kalkulator, tidak akuratnya dalam pencatatan penjualan, dan tidak ketidakjelasan laporan pada saat kenyataan yang ada. Diharapkannya adanya sistem perancangan sistem informasi transaksi point of sale pada SIPI Mendem Duren Cikampek berbasis web ini menjadi solusi tepat dalam memudahkan dan meningkatkan pelayanan dan kinerja kasir, memanalisir permasalahan, mengarsip data, dan memudahkan dalam pembuatan laporan penjualan, dapat membantu pertumbuhan SIPI Mendem Duren Cikampek ke arah yang lebih maju semakin dengan berkembangnya zaman dan teknologi yang ada. Di sini ada analisa sistem berjalan, tinjauan perusahaan. Mendem Duren adalah merek dari Indonesia untuk produk minuman dari durian. Sebagai bisnis, Mendem Duren telah membuktikan dalam perjalanan sebagai bisnis yang berkesinambungan. Mendem Duren berasal dari kata mendem, dari bahasa Jawa yang artinya mabuk, dan duren adalah durian. Jadi Mendem Duren adalah mabuk durian. Mendem Duren pertama kali didirikan tanggal 10 Oktober 2009 oleh Justinus Agung Nugroho dan Ane Kartika di Yogyakarta. Outlet pertama Mendem Duren berada di Jalan Gejayan pada tahun kedua berdiri. Mendem Duren melebarkan sayap dengan membuka peluang kemitraan dan merupakan kemitraan durian nomor 1 di Indonesia. Hingga saat ini sudah ada 12 cabang memiliki sendiri di Yogyakarta pada puluhan outlet mitra di seluruh Indonesia. Salah satunya berada di kota Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang. Outlet yang berada di Cikampek ini merupakan satu-satunya yang ada di kota Kecamatan Cikampek. Outlet Mendem Duren Cikampek ini sendiri didirikan oleh Angga Yuda Permana dan beserta istrinya Kastiawati sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan sekarang. Di sini ada prosedur sistem berjalan. Prosedur sistem berjalan pada perusahaan Mendem Duren Cikampek bertujuan untuk mengetahui lebih jelas bagaimana cara kerja dan masalah yang dihadapi sistem tersebut untuk dapat dijadikan sistem yang baru dan agar terkomputerisasi. Perancangan analisa sistem berjalan yang dilakukan berdasarkan urutan kejadian yang ada. Urutan kejadian itu dideskripsikan sebagai berikut. Pertama, karyawan melakukan pengecekan stok barang. Kedua, karyawan melakukan sambutan kepada setiap customer yang datang. Ketiga, karyawan melakukan transaksi penjualan. Dan yang terakhir, karyawan membuat laporan penjualan harian. Selanjutnya ada activity diagram berjalan. Di sini aktornya ada customer, karyawan, dan owner. Jadi, customer datang ke outlet, karyawan menyambut customer, customer memilih pemesanan, karyawan membuatkan pemesanan, customer menerima pesanan, customer membayar pesanan, karyawan menerima pembayaran, karyawan menghitung stok, dan karyawan membuat laporan penjualan harian. Setelah itu, owner menerima laporan penjualan. Selanjutnya ada permasalahan pokok, sistem transaksi yang berjalan di kasir Mendem Duren. Dalam pengolahan datanya masih sangat manual, transaksi masih berupa tulis tangan, dan pencatatan masih menggunakan buku, sehingga memungkinkan bisa terjadinya masalah pada pencatatan ataupun perhitungan. Hal ini dapat menghambat pelayanan transaksi kepada konsumen serta menyita waktu yang cukup lama. Ada pemecah masalah.
Berdasarkan analisa permasalahan yang ada pada kasir mendem duren, maka penulis mendapatkan solusi pemecahan masalah dengan membuat sistem terkomputerisasi agar transaksi lebih mudah, fleksibel, dan efisien sehingga terhindar dari hilangnya data-data pembuatan laporan yang efektif, serta konsumen dapat melihat laporan transaksi tersebut. Selanjutnya ada analisa sistem usulan, analisa kebutuhan. Suatu sistem informasi yang diusulkan memiliki beberapa keunggulan dari perbedaan sistem yang sedang berjalan. Sistem usulan yang telah direncanakan yaitu perancangan sistem informasi point of sale pada CP Mendem Duren Cikampek. Si Kasedemen ini merupakan rancangan yang sebelumnya masih manual dalam sistem transaksinya. Sistem yang diusulkan telah terkomputerisasi sehingga lebih mudah digunakan, integritas data terjaga, dan tidak akan memakan waktu yang lama dalam mengolah data. Berdasarkan analisa yang telah dilakukan, adapun pembahasan mengenai sistem usulan yang tepat guna untuk diterapkan pada kasir mendem duren, yaitu 1. Skenario kebutuhan admin. A. Dapat melakukan login. B. Dapat mengelola data pengguna. C. Dapat mengelola data transaksi. D. Dapat mengelola data laporan. E. Dapat mengelola data barang. F. Dapat mengelola data barang penjualan. G. Dapat melihat data barang. H. Dapat melakukan logout. Kedua, skenario kebutuhan kasir. A. Dapat melakukan login kasir. B. Dapat mengelola transaksi. C. Dapat melihat data barang. D. Dapat mengelola data penjualan. E. Dapat melakukan logout. Selanjutnya yang ketiga, skenario kebutuhan gudang. A. Dapat melakukan login gudang. B. Dapat mengelola data barang penjualan. C. Dapat melakukan logout. Yang keempat, skenario kebutuhan keuangan. A. Dapat melakukan login keuangan. B. Dapat melihat data penjualan. C. Dapat melihat data barang. D. Dapat melihat laporan penjualan. E. Dapat melakukan logout. D. Dapat mencetak laporan penjualan. Selanjutnya ada use case diagram, akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Lina Huria dari 124B14. Di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram dari analisa kebutuhan sistem. Dari web CP Mendem Duren memiliki 4 pengguna yang saling berkaitan dengan sistem, yaitu ada kasir, admin, keuangan, dan gudang. Dari pengguna tersebut memiliki karakteristik yang berbeda serta informasi yang berbeda. Yang pertama ada use case diagram admin. Di sini admin melakukan login, admin dapat mengelola data barang, admin dapat mengelola data laporan, dan di sini admin juga bisa mencetak laporan penjualan. Lalu admin dapat mengelola data pengguna, serta admin dapat mengelola data transaksi. Dari use case halaman admin, tujuannya untuk admin dapat melihat data yang sudah tersediakan di dalam sistem admin. Lalu sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman admin yang di dalamnya ada data penjualan, data barang, data laporan penjualan, serta data list user. Skenario utamanya ada aktor. Kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir Mendem Duren. Di sini ada aksi aktor beserta reaksi sistemnya. 1. Aktor memilih menu penjualan. Di sini ada submenu transaksi dan submenu histori penjualan. Reaksi sistemnya, sistem akan menampilkan informasi tentang transaksi, dan sistem akan menampilkan informasi tentang daftar histori penjualan. 2. Aktor memilih menu barang. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar barang. 3. Aktor memilih menu laporan. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar laporan dari data penjualan. 4. Aktor memilih menu list user. Sistem akan menampilkan informasi tentang daftar user. Jika perintah sesuai, maka akan menampilkan apa yang diminta. Use case mengelola data penjualan. Di sini tujuan admin dapat melihat submenu yang ada di data penjualan. Deskripsinya, sistem ini memungkinkan admin untuk mengakses ke submenu yang di dalamnya ada 2 pilihan.
yaitu ada menu transaksi dan menu histori penjualan. Satu menu transaksi, di dalamnya terdapat seperti menambah transaksi baru, hapus, baris baru, cetak, dan simpan. Kedua, ada menu histori penjualan. Di dalamnya terdapat seperti edit dan hapus. Skenario utamanya, aktornya admin. Kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir mendem duren. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. 1. Aktor memilih menu penjualan. Di sini sistem akan menampilkan pilihan dua menu, yaitu menu transaksi dan menu histori penjualan. 2. Aktor memilih menu transaksi. Di sini sistem akan menampilkan informasi tentang transaksi. 3. Aktor memilih submenu tambah transaksi pada menu transaksi. Di sini sistem akan menampilkan form input transaksi seperti kode barang, simpan data, harga, subtotal, total bayar, kembali, cetak struk, simpan data, tambah baris baru, catatan transaksi, informasi nota, dan hapus. Keempat, ada aktor memilih submenu hapus pada menu transaksi. Sistem akan menghapus data. Kelima, aktor memilih submenu baris baru pada menu transaksi. Di sini sistem akan menambahkan baris baru pada from input transaksi. Keenam, aktor memilih submenu cetak pada menu transaksi. Di sini sistem akan mencetak struk transaksi penjualan. Ketujuh, aktor memilih submenu simpan pada menu transaksi. Di sini, sistem akan menyimpan data hasil transaksi penjualan. 8. Aktor memilih menu histori penjualan. Di sini, sistem akan menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. 9. Aktor memilih submenu edit pada menu histori penjualan. Di sini, sistem akan menampilkan from input hasil transaksi penjualan yang dipilih untuk diedit. 10. Aktor memilih submenu hapus pada menu histori penjualan. Di sini sistem akan menghapus data. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case mengelola data list user. Tujuannya admin dapat mengelola hak akses pengguna dalam sistem. Sistem ini memungkinkan admin untuk mengatur hak akses pada sesuai bidangnya dalam sistem. Submenu yang di dalamnya ada tambah pengguna, edit, dan hapus. Skenario utamanya, aktornya ada admin. Kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir mendem duren. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. 1. Aktor memilih menu list user. Di sini sistem akan menampilkan informasi tentang list user. 2. Aktor memilih submenu tambah pengguna. Di sini sistem akan menampilkan from input, pilih username login, password login, nama lengkap, akses, dan status. 3. Aktor memilih submenu edit. Sistem akan menampilkan from input, pilih username login, password login, nama lengkap, akses, dan status. 4. Aktor memilih submenu hapus. Di sini sistem akan menghapus data. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case mengelola data barang. Tujuannya, admin dapat melihat submenu yang ada di menu barang dan mengelola data barang. Sistem ini akan membuat admin untuk mengakses dan mengelola submenu yang ada di dalam menu barang seperti tambah barang, edit, dan hapus. Skenario utamanya, aktornya admin. Kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir mendem. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. 1. Aktor memilih menu barang. Di sini sistem akan menampilkan informasi tentang barang. 2. Aktor memilih submenu tambah barang. Di sini sistem akan menampilkan from input, pilih kode barang, nama barang, stok, harga, dan keterangan. 3. Aktor memilih submenu edit. Di sini sistem akan menampilkan from input, pilih kode barang, nama barang, stok, harga, dan keterangan. 4. Aktor memilih submenu hapus. Sistem akan menghapus data. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case mengelola data laporan. Tujuannya, admin dapat melihat dan memeriksa data penjualan yang ada di menu laporan. Sistem ini akan membuat admin untuk mengakses submenu yang ada di dalam menu laporan seperti tampilkan,
ekspor ke PDF, dan ekspor ke Excel. Skenario utamanya, aktornya ada admin, kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir mendem duren. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. 1. Aktor memilih menu laporan. Di sini, sistem akan menampilkan informasi tentang laporan. 2. Aktor memilih submenu tampilkan. Di sini, sistem akan menampilkan data hasil tanggal yang dipilih berdasarkan dari tanggal dan sampai tanggal. 3. Aktor memilih submenu ekspor ke PDF. Sistem akan mencetak dan mengunduh data yang dipilih dengan format PDF. 4. Aktor memilih submenu ekspor ke Excel. Sistem akan mencetak dan mengunduh data yang dipilih dengan format Excel. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case diagram kasir. Di sini kasir bisa melakukan login, kasir dapat melihat view data barang, kasir dapat mengelola data penjualan, dan kasir dapat mengelola transaksi. Use case halaman kasir. Tujuannya, kasir dapat melihat data yang sudah tersediakan di dalam sistem kasir. Sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman kasir yang di dalamnya ada data transaksi dan data barang. Skenario utamanya, aktornya kasir, kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir demen. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. Kasir memasukkan username dan password. Sistem akan menampilkan menu halaman kasir yang terdiri dari halaman utama, penjualan, dan barang. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman transaksi sama seperti deskripsi use case halaman transaksi pada use case diagram admin. Use case melihat data barang. Tujuannya, kasir dapat melihat data di menu barang. Sistem ini akan membuat kasir untuk melihat data barang yang tertera di dalam menu barang. Skenario utamanya, aktornya kasir, kondisi awalnya aktor membuka halaman web si kasir mendem. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. 1. Aktor memilih menu barang. Di sini, sistem akan menampilkan informasi tentang barang. 2. Aktor memilih submenu pencarian. Di sini, sistem akan menampilkan hasil data sesuai yang dicari. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case diagram gudang. Aktor melakukan login, dan aktor dapat mengelola data penjualan. Use case halaman gudang. Tujuannya, aktor dapat melihat data yang sudah tersediakan di dalam sistem gudang. Sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman gudang yang di dalamnya ada data transaksi dan data barang. Skenario utamanya, aktornya gudang, kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir mendem duren. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. Aktor memasukkan username dan password. Reaksi sistemnya, maka sistem akan menampilkan menu halaman gudang yang terdiri dari halaman utama dan barang. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman barang sama seperti deskripsi use case halaman barang pada use case diagram admin. Use case diagram keuangan. Di sini, aktor melakukan login, aktor dapat melihat view laporan penjualan, dan aktor di sini bisa mencetak laporan penjualan. Lalu, aktor dapat melakukan view data barang, dan aktor dapat melihat data penjualan. Use case halaman keuangan. Tujuannya, aktor dapat melihat data yang sudah tersediakan di dalam sistem keuangan. Sistem ini memungkinkan aktor untuk ke halaman keuangan yang di dalamnya ada data penjualan, data barang, dan data laporan. Skenario utamanya, aktornya keuangan, kondisi awalnya aktor membuka aplikasi web si kasir demen. Aksi aktor beserta reaksi sistemnya. Aktor memasukkan username dan password. Di sini, sistem akan menampilkan menu halaman keuangan yang terdiri dari halaman utama dan barang. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Use case melihat data barang. Tujuannya, aktor dapat melihat data di menu barang. Sistem ini akan membuat keuangan untuk melihat data barang yang tertera di dalam menu barang. Skenario utamanya, aktornya keuangan. Kondisi awalnya, aktor membuka aplikasi web si kasir demen.
Reaksi aktor beserta sistemnya. 1. Aktor memilih menu barang. Sistem akan menampilkan informasi tentang barang. 2. Aktor memilih submenu pencarian. Sistem akan menampilkan hasil data sesuai yang dicari. Jika perintah sesuai, maka sistem akan menampilkan apa yang diminta. Deskripsi use case halaman laporan sama seperti deskripsi use case halaman laporan pada use case diagram admin. Selanjutnya mengenai activity diagram usulan yang akan dibacakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Rumalasari. Saya akan menjelaskan tentang activity diagram usulan, rancangan dokumen usulan, dan mockup. Ada 4 perancangan activity diagram usulan, yaitu perancangan activity diagram usulan admin, perancangan activity diagram usulan kasir, yang ketiga perancangan activity diagram usulan gudang, dan keempat perancangan activity diagram usulan keuangan. Activity diagram usulan admin yang pertama ada halaman login. Aktivitas login merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mendapatkan akses mengelola halaman admin. Sebetulnya aktivitas login ini sama dengan aktivitas login yang terdapat pada user lainnya. Selanjutnya ada aktivitas menu transaksi. Aktivitas transaksi merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk menampilkan informasi transaksi dan mencetak struk hasil penjualan serta menyimpan hasil transaksi penjualan. Lalu ada aktivitas menu histori penjualan. Aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. Lalu ada aktivitas menu barang. Aktivitas barang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mengelola data tentang data barang. Selanjutnya ada aktivitas menu laporan. Aktivitas laporan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk menampilkan informasi tentang laporan penjualan. Menampilkan data hasil yang dipilih berdasarkan dari dan sampai pada tanggal. Mencetak dan mengunduh data yang dipilih dengan format PDF atau Excel. Yang terakhir ada aktivitas menu list user. Aktivitas list user merupakan aktivitas yang dilakukan oleh admin untuk mengelola hak akses user. Selanjutnya, activity diagram usulan pada kasir. Aktivitas pada menu histori penjualan. Aktivitas histori penjualan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kasir untuk menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. Selanjutnya ada aktivitas menu transaksi. Sebetulnya menu transaksi ini sama dengan halnya pada menu transaksi pada admin. Selanjutnya ada aktivitas menu barang. Aktivitas barang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh kasir untuk menampilkan informasi tentang barang. Selanjutnya ada activity diagram usulan gudang. Aktivitas barang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh gudang untuk mengelola data barang. Yang terakhir pada perancangan activity diagram usulan ini yaitu activity diagram usulan keuangan. Aktivitas menu laporan pada keuangan yaitu aktivitas yang dilakukan oleh keuangan untuk menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan berdasarkan tanggal. Lalu ada aktivitas menu barang. Aktivitas barang merupakan aktivitas yang dilakukan oleh keuangan untuk menampilkan informasi tentang barang. Dan yang terakhir ada aktivitas menu histori penjualan. Aktivitas histori penjualan pada keuangan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh
keuangan untuk menampilkan informasi tentang daftar rinci hasil transaksi penjualan. Selanjutnya, rancangan dokumen yusulan. Rancangan dokumen yusulan ini ada dua, yaitu rancangan dokumen masukan dan rancangan dokumen keluaran. Dokumen masukan adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk memperoleh data-data yang nantinya akan diproses untuk menghasilkan suatu keluaran yang disebut dengan output. Dokumen masukan digunakan sebagai berikut. Nama dokumennya yaitu struk penerimaan barang. Fungsinya sebagai bukti pembelian barang. Sumbernya dari supplier. Tujuan dokumen ini untuk admin, medianya menggunakan kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran A1. Lalu rancangan dokumen keluaran. Segala bentuk dokumen yang akan mendukung kegiatan manajemen serta merupakan dokumen dari hasil catatan laporan. Dokumen keluaran yang digunakan ada dua, yaitu yang pertama, nama dokumennya yaitu struk pembelian. Fungsinya sebagai bukti transaksi, sumbernya dari kasir, tujuannya untuk konsumen, medianya menggunakan media kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran A1. Yang kedua, nama dokumennya yaitu laporan penjualan, fungsinya melihat hasil penjualan, sumbernya dari admin, tujuannya untuk bagian keuangan. Media yang digunakan yaitu kertas, jumlahnya 1 lembar, bentuknya lampiran A2. Selanjutnya, desain mockup halaman admin. Mockup halaman admin yang pertama yaitu dari menu tampilan login ini sama seperti tampilan login pada user lainnya. Lalu ada menu transaksi. Menu transaksi ini terdapat pada menu penjualan. Di menu transaksi ini admin bisa menambahkan data transaksi, yaitu dengan memasukkan kode barang. Kode barang ini nantinya akan muncul nama barang dan harga dari kode barang itu. Lalu menambahkan jumlah barang, kemudian akan muncul subtotalnya dan jumlah total pun akan muncul, dan ada kolom bayar, dimasukkan bayar, terus nanti ada muncul kembalian. Di menu transaksi ini ada 2 button, yaitu cetak hasil transaksinya, lalu ada button simpan untuk menyimpan data transaksinya ke histori penjualan atau ke laporan. Selanjutnya ada menu histori penjualan. Pada menu ini admin bisa melihat rincian informasi data-data hasil transaksi tadi. Lalu ada menu barang. Menu barang ini, di menu barang ini admin bisa menambahkan data barang yang baru dan melihat informasi barang-barang tersebut, bisa mengedit barang dan menghapusnya juga. Selanjutnya ada menu laporan. Di menu laporan ini admin bisa melihat informasi transaksi tadi. Admin bisa memasukkan tanggal laporan yang ingin dicari, yaitu dari tanggalnya sampai dengan tanggal, lalu klik tampilkan untuk melihat list-list informasi data yang dicari. Lalu ada 2 button pada menu ini, yaitu button ekspor ke PDF dan ekspor ke Excel, yang berfungsi untuk mencetak hasil data-data laporan penjualan. Selanjutnya ada halaman menu list user. Di list user ini admin bisa melihat informasi data user, dan admin juga bisa menambahkan user untuk menambahkan hak akses pada user. Data user ini bisa admin edit dan hapus. Selanjutnya ada desain mockup halaman kasir. Yang pertama ada menu transaksi. Menu transaksi ini sebetulnya sama seperti menu transaksi pada admin. Lalu ada menu histori penjualan, lalu ada menu barang. Di menu barang ini, kasir hanya mendapatkan akses untuk melihat barangnya saja, tidak bisa untuk menambahkan barang
edit, ataupun hapus barang. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nama saya Nadira Siti Nurhasana, 12184716. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan teman saya. Desain mock-up halaman gudang. Di desain mock-up halaman gudang ini ada barang. Kita di sini ada halaman nama barang. Desain mock-up halaman keuangan. Di desain halaman keuangan ada histori penjualan yang menampilkan data penjualan, ada barang yang menampilkan nama-nama barang, laporan menampilkan laporan penjualan dari tanggal per tanggal, rancangan ERD usulan dari web Sidoman yang menampilkan 8 entity, yaitu pelanggan, penjual, penjualan master, user, akses, penjualan detail, barang, merek, pilihan barang, penjualan dan penjualan master. Pelanggan dan penjual master memiliki kardinalitas many to one. Penjualan master dan penjualan detail memiliki kardinalitas many to many. Penjualan master dan user memiliki kardinalitas one to one. User dan akses memiliki kardinalitas one to one. Penjualan detail dan barang memiliki kardinalitas one to many. User dan barang memiliki kardinalitas one to many. User dan barang memiliki kardinalitas many to many. Barang dan merek barang memiliki kardinalitas one to one. Barang dan pilihan barang memiliki kardinalitas one to one. Spesifikasi file. Di spesifikasi file ada tabel akses, ada tabel barang, ada tabel penjualan detail, ada tabel penjualan master, ada tabel user, ada tabel pilih barang, ada tabel merek barang, class diagram. Di class diagram ada user, bisa edit, membuat, simpan, dan hapus. Di penjualan barang bisa bayar dan keterangan. Di PJ pelanggan ada edit, keterangan, cetak, dan hapus. Di PJ akses bisa simpan, bisa hapus. Di penjualan detail bisa edit, keterangan, cetak, dan hapus. Di PJ barang bisa edit, keterangan, cetak, dan hapus. Di pilih barang bisa simpan dan bisa hapus. Di pilih merek bisa simpan dan bisa hapus. Spesifikasi hardware dan software. Untuk memperoleh kepuasan yang optimal dalam pengolahan data diperlukan aspek dasar, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak yang saling berkaitan satu sama lain dengan lainnya sehingga tidak dapat dipisahkan, karena suatu sistem komputerisasi tidak akan berjalan tanpa salah satu aspek tersebut. Perangkat lunak dan perangkat keras harus dapat menunjukkan kerja yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Hardware. Intel di prosesor Intel Core i5 160GHz. Memori 4GB. Hard disk internal minimal 3GB untuk instalasi. Mouse standar mouse. Keyboard PS2. Monitor 14 inch. Printer LaserZ. Di software ada sistem operasi Microsoft Windows 7, proses aplikasi ada SAM, database-nya MySQL, web browser Google Chrome, Mozilla, dan Firefox. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain: untuk memindahkan pelayanan CV Mendem Duren membutuhkan sistem informasi pelayanan lebih cepat dengan menggunakan proses
Point of sale ini pelayanan penjualan menjadi lebih baik dan pengelolaan disiplin duren menjadi lebih efektif dan efisien. Saran-saran yang dapat diberikan setelah penulisan makalah ini adalah sebagai berikut. Proses inputan proses harus lebih diminimalkan agar proses dapat dijalankan lebih cepat. Diperlukan dukungan hardware yang mumpuni untuk menjalankan proses perjalanan secara optimal. Perlu adanya evaluasi sistem berkala untuk mengimbangi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini.